السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نويت التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدلالة على الهدى والدعاء للخير. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله ونفعنا وبعلومه في الدارين إلى أن قال: الحديث الثاني مراتب الدنيا. عن عمر أيضا رضي الله تعالى عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أمارتها. قال: أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال لي صلى الله عليه وسلم: يا عمر أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل آتاكم يعلمكم دينكم. رواه Muslim. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih membahas hadis yang kedua, yang mana yang kita ketahui bahasanya hadis ini disebut dengan hadis Jibril. Barangkali hampir sebulan sudah kita mengkaji hadis ini, belum selesai karena memang di dalam hadis ini ya, muatannya itu banyak. Di antaranya adalah muatan bagaimana Jibril alaihi salatu wassalam datang menghadap kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kemudian di antaranya juga bagaimana Rasulullah menjelaskan perkara syariat, yaitu yang berkaitan dengan rukun Islam. Kemudian perkara tauhid, yaitu yang berkaitan dengan rukun iman. Dan yang ketiga ini adalah perkara ihsan. Al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Kita memakai kalimat ihsan itu berbeda dengan apa yang dimaknai oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terkadang kita memaknai ihsan itu berbuat baik, betul tidak? Berbuat baik, berbuat ihsan. Padahal kebaikan itu bukan saja dengan membantu orang lain yang dinamakan ihsan. Tapi utamanya ihsan itu apa? Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Nabi, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Apa ihsan itu kata Nabi? Ihsan itu adalah an ta'budallaha ka'annaka tarahu. Hendaknya
ketika engkau melihat Allah, ketika engkau beribadah kepada Allah, engkau seakan-akan melihat Allah. Fa illam takun tarahu, jikalau engkau tidak mampu untuk melihat Allah, artinya seakan-akan melihat Allah, fa innahu yaraka, maka ada tahapan yang kedua, maka merasakan atau barangkali di sini menghadirkan seakan-akan Allah itu maha melihat kita. Ini yang dimaksud dengan ihsan. Yang dimaksud dengan ihsan yaitu kita ini seolah-olah melihat Allah. Kalau kita tidak mampu seolah-olah melihat Allah, maka kita harus merasa bahwasanya Allah maha melihat kita. Itu yang dimaksud ihsan. Dan inilah yang namanya puncak kebaikan dari semua kebaikan yang kita lakukan. Bukankah semua kebaikan yang kita lakukan itu berharap bahwasanya kebaikan itu dilihat oleh Allah, dinilai oleh Allah. Bukan kebaikan itu diharapkan dinilai dan dilihat oleh manusia. Karena kalau kita berharap kebaikan itu dinilai dan dilihat oleh manusia, maka kebaikan itu akan hampar. Tidak akan ada pahalanya. Tapi sebaliknya, ya, jikalau kebaikan itu kita harapkan dilihat oleh Allah, dinilai oleh Allah, hanya diterima oleh Allah, maka kebaikan itu akan memberikan manfaat kepada kita di akhirat. Inilah maqam ihsan. Dan maqam ihsan itu adalah maqam teratas, puncak dari kedudukan, yang kedudukan itu harus kita lalui di segala proses demi proses. Dan ihsan ini memiliki kata lain. Kata lain daripada ihsan itu apa? Tazkiyah. Tazkiyah. Dan kata lain daripada ihsan juga ada yang namanya tasfiyah atau disebut dengan tasawuf. Disebut dengan tasawuf. Barangkali ada di antara kita yang belum bisa menerima kalimat tasawuf karena tidak ada di zaman Nabi. Baik, silahkan pakai ihsan, tidak masalah. Silahkan pakai ihsan. Atau barangkali ada di antara kita yang merasa memakai kalimat tasawuf itu seakan-akan kolot. Karena tasawuf itu identik, penilaiannya dia, bukan penilaiannya kita. Karena tasawuf itu identik orang yang tidak memerhatikan penampilan, orang yang tidak memperhatikan aturan kehidupan. Dia pakai pakaian seadanya, makan makanan seadanya, ya berkendaraan seadanya. Itu disebut dengan tasawuf. Baik, kalau memang itu definisi tasawuf menurut Anda, maka kita ubah. Apa? Dengan yang namanya tazkiyah. Nah, intinya kita tidak mempermasalahkan cover. Kita tidak mempermasalahkan nama. Tapi di sini yang menjadi titik berat kita atau utamanya fokusnya kita kepada apa? Kepada proses atau pencapaian. Karena apalah arti sebuah nama kalau tidak ada yang namanya proses atau pencapaian. Ada orang yang mengaku sufi, tapi ibadah yang dia lakukan berharap penilaian dan pujian daripada makhluk. Berarti sufinya hanya label. Ada orang mengaku sufi, mengaku dia itu menempuh jalan tasawuf atau tariqah, tapi tidak memperhatikan makanannya, baik itu bersumber dari haram atau bersumber dari syubhat. Berarti orang yang semacam ini adalah sufi-sufian. Kalau di dalam bahasa Arab namanya mutasawwif. Apa itu mutasawwif? Sufi-sufian. Orang pura-pura sufi. Ya. Nah, sebenarnya kata ihsan dengan kata tasawuf, dengan kata tazkiyah
Itu secara kalimat berbeda, tapi secara makna sama. Bedanya apa? Kalau ihsan itu artinya ya adalah kebaikan. Tapi kebaikan menurut kacamata Nabi SAW, yang namanya kebaikan itu bukan orang jatuh kita bantu berdiri, orang perlu uang kita pinjamkan uang, orang punya hajatan kita memenuhi hajatannya, bukan. Tapi yang dimaksud dengan ihsan oleh Nabi adalah setiap kita melakukan sesuatu, kita punya hati seakan-akan melihat Allah. Melihat wujudnya Allah, bukan. Karena wujud Allah tidak bisa dilihat di dunia. Tapi yang kita lihat apa? Bahwasanya setiap yang kita lakukan ini adalah karunia dari Allah. Bukankah tujuan untuk melihat itu adalah pengetahuan? Ya. Tujuan untuk melihat itu adalah pengetahuan. Dan ketika melihat itu diartikan harus melihat, salah. Karena tujuan kita melihat itu adalah untuk mengetahui. Kita melihat lemari tertutup, maka kemudian kita buka, maka kita mengetahui apa yang ada di dalam lemari. Kita punya handphone, ya, kita melihat handphone kita, kemudian kita buka tombolnya dengan kata sandi, maka kita mengetahui apa yang ada di dalam handphone kita. Maka jangan diartikan melihat ini seakan-akan harus melihat sesuatu. Tapi yang dimaksud dengan melihat Allah, yang dimaksud oleh Nabi di sini adalah mengetahui bahwasanya ibadah yang kita lakukan itu adalah merupakan karunia dari Allah. Rahmat dari Allah. Kita bisa solat berjamaah, kita bisa puasa Asyura, kita bisa ngaji, kita bisa hadir majlis ta'lim, kita bisa bersedekah, kita bisa berzikir, kita bisa beriktikaf. Semuanya adalah merupakan karunia Allah. Dan ini yang harus kita ketahui. Kalau kita menyadari bahwasanya solat yang kita lakukan adalah merupakan karunia dari Allah, maka berarti kita sudah masuk kepada proses ihsan. Ihsan. Ya. Yang kedua kata Nabi, andai kata kita tidak mampu untuk melihat bagaimana, ya, untuk melihat bagaimana kekuasaan Allah, ya, pemberian Allah, karunia Allah, tapi setidaknya kata Nabi SAW, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Maka kita harus bisa merasakan bahwasanya Allah Maha melihat kita. Allah Maha melihat kita. Ini terkadang keadaan yang semacam ini di saat orang, ya, ada keinginan untuk berbuat maksiat. Ya. Sebagaimana contoh di zaman Khalifah Sayyidina Umar, saya lupa itu Sayyidina Umar bin Khattab atau Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Karena khalifah ada dua. Ada dua. Yang bergelar Amirul Mukminin itu ada dua. Ada Sayyidina Umar bin Khattab, ada Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Dan Sayyidina Umar bin Abdul Aziz ini adalah merupakan keturunan daripada Sayyidina Umar bin Khattab. Hanya saja Sayyidina Umar bin Abdul Aziz tidak hidup di zaman sahabat, tapi hidupnya di generasi tabi'in setelah sahabat. Itu pernah bertemu dengan seorang pengembala. Maka pengembala ini ditanya, ya, pengembala, kira-kira kau jual tidak ini semua kambing yang kau gembalai? Dia bilang apa? Tidak, saya tidak jual. Ya sudah, jual saja kepada saya. Ya, saya naikkan harganya 2 kali lipat. Apa jawab pengembala ini? Tidak bisa. Saya tidak jual katanya. Ya sudah, saya jual 3 kali lipat. Ya. Kalau orang setengah-setengah, mulai goyang dia. 3 kali lipat nih. Ya. Harganya 3 kali lipat. Andai kata 1 ekor kambing 1 juta, dibayar 3 juta. Ngomong aja sama majikan, kambingnya hilang. Kasih ke majikan 1 juta, yang ngembala som 2 juta. Apa kata pengembala? Tidak bisa.
Kenapa ente tidak jual? Padahal sudah ana tawar sebanyak 3 kali lipat. Dari 1 kali lipat menjadi 3 kali lipat. Apa jawab beliau? Ya, bisa saja ya tuanku, bosku, juraganku tidak mengetahui akan hal ini. Dan kita sama-sama untung. Tapi Allah Subhanahu wa taala Maha tahu apa yang saya perbuat. Nah, yang semacam ini orang yang sudah sampai kepada maqam ihsan. Karena walaupun dia tidak melihat keberadaan Allah atau barangkali dia tidak merasakan bagaimana keberadaan Allah, tapi dia merasakan bagaimana pengawasan Allah. Andai kata kita solat tidak mampu menghadirkan Allah di dalam solatnya kita, maka minimal kita merasa bahwasanya solatnya kita itu dinilai oleh Allah. Solatnya kita itu dilihat oleh Allah. Bagaimana juga seorang yang bekerja dengan atasan. Berbeda tidak? Anak buah bekerja ketika ada atasan dengan tidak ada atasan. Berbeda. Ketika tidak ada atasan, barangkali anak buah bekerjanya biasa. Tapi ketika ada atasan, anak buah bekerja lebih semangat. Apalagi bosnya tercogok di situ dari awal sampai akhir. Ya. Barang yang tidak diangkat pun diangkat sama dia. Betul tidak? Ya. Yang biasanya ngangkat 1 kardus, bisa-bisa ngangkat 3 kardus. Kenapa? Karena ada bos. Padahal gajinya tetap tidak? Gajinya tetap, tidak nambah. Nah, begitu juga ketika kita di hadapan Allah. Ketika orang tidak merasakan bagaimana Allah berada di dalam solatnya, atau barangkali dia tidak merasakan bagaimana Allah mengawasi solatnya, maka solatnya biasa-biasa saja. Hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Tapi ketika dia merasakan bahwasanya solatnya dinilai oleh Allah, atau ketika dia solat, dia merasa bahwasanya solat ini adalah solat yang terakhir, maka pasti dia akan melaksanakan solat dengan sebaik-baik solat. Itu yang dimaksud dengan ihsan. Nah, tasawuf itu tujuannya seperti itu. Orang yang belajar ilmu tasawuf, orang yang belajar ilmu tazkiyah, tujuannya apa? 1. Tujuannya bukan ingin dia itu terbang. Tujuannya bukan dia itu sakti. Tujuannya bukan dia itu bisa tembus pandang. Tapi tujuan orang belajar tasawuf adalah mengalihkan yang semulanya bukan karena Allah menjadi karena Allah. Itu tujuan tasawuf. Dan orang yang mempelajari tasawuf, dia akan hanya fokus terhadap dirinya, tidak fokus terhadap orang lain. Orang yang belajar tasawuf, dia akan fokus terhadap dirinya. Dan dia tidak akan fokus terhadap orang lain. Orang yang belajar tasawuf tidak mudah menilai ibadah orang, tapi dia sangat mudah menilai ibadahnya. Karena yang menjadi titik berat atau titik fokus tasawuf ini adalah hubungannya kepada Allah. Ya, dia tidak ngurus salat orang. Ya, tidak ngurus. Kenapa? Karena dia disibukkan dengan amalnya sendiri. Dia tidak ngurus ngoreksi ibadah orang. Kenapa? Karena dia masih mengoreksi ibadahnya sendiri. Tapi kalau dia ngaku tasawuf, sibuk menilai ibadah orang, sibuk mencela ibadah orang, sibuk ngata-ngatain ibadah orang, itu bukan tasawuf namanya. Tapi itu hanya berkedok tasawuf. Kira-kira jelas? Paham Pak ya? Lalu bagaimana kedudukan tasawuf ini Pak Ustaz? Tasawuf ini adalah metode yang harus kita tempuh setelah metode utama. Apa metode utama yang harus kita tempuh? Yang harus kita tempuh yang wajib adalah syariat. Apa itu syariat? Fikih. Syariat itu yang berkaitan dengan rukun 5 rukun Islam. Syahadat, salat, zakat, puasa dan ini semua ada di dalam kitab fikih. Dan sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama, tidak ada ilmu semanis ilmu fikih. Tidak ada ilmu semanis ilmu fikih. Andai kata ada orang yang meninggalkan tahap pertama,
Ya, kan sudah dijelaskan tadi. Kalau ada papan tulis enak nih. Saya jabarkan. Ada 3 tahap. Pertama, syariat, rukun is. Yang kedua adalah rukun iman, tauhid. Yang ketiga adalah ihsan. Ihsan ini untuk menyempurnakan 2 rukun. Anda pelajari dulu rukun Islam, syariat, yaitu fikih. Yang berkaitan dengan fikih, seperti apa? Fikih solat, fikih puasa, fikih zakat, fikih haji, fikih umroh, fikih munakahat, pernikahan, muamalat, jual beli, transaksi, dan sejenisnya. Ini yang berkaitan dengan fikih. Ketika Anda mempelajari fikih ini semua, bagaimana cara menyempurnakannya? Menyempurnakannya adalah dengan ihsan, tasawuf. Tapi kalau Anda meninggalkan yang pertama, yang wajib ini Anda tinggalkan, fokus kepada tasawuf, maka laksana Anda naik tangga tidak lewat tangga pertama, tapi langsung loncat tangga ke atas. Kira-kira bisa enggak? Bisa enggak? Bisa, tapi bisa jatuh. Bisa jatuh. Itu ada tangga, Pak. Bapak mau naik ke atas, tidak lewat anak tangga, tapi langsung loncat ke atas. Bisa enggak kira-kira? Bisa, tapi bisa jatuh. Orang yang meninggalkan fikih, syariat, fokus kepada tasawuf, berarti dia meninggalkan yang paling utama. Karena tidak bisa Allah itu disembah kecuali melalui syariat. Bagaimana mau menyembah Allah? Melalui solat. Betul tidak? Solat kita kerjakan. Bagaimana caranya solat? Melalui fikih. Ya. Kalau misalkan Anda langsung belajar tasawuf, maka bisa-bisa solatnya itu ditinggalkan. Meninggalkan solat. Kenapa? Karena sudah mengaku makrifat kepada Allah. Bagaimana makrifat kepada Allah? Saya sudah merasakan getaran. Getaran, Pak Ustadz. Bulu saya berdiri, keringat saya bercucuran. Apa yang Anda rasakan? Saya menyatu dengan Allah. Aduh, mulai ngambang ini. Mulai halu, kata orang. Ya. Makanya ilmu tasawuf itu ilmu dzuk. Apa itu ilmu dzuk, Pak? Ilmu dzuk itu seperti ilmu yang lebih mengedepankan perasaan. Apa ya? Iya, batin, ada bahasanya itu. Ilmu tasawuf itu semacam halusinasi. Makanya ada orang yang memperdalam tasawuf saja tanpa memperdalam fikih, itu sangat mudah terhalusinasi. Begitu dia zikir, ya, dengar bisikan saja, oh, dia udah merasa apa? Maqamnya itu naik. Ketika maqamnya naik, bisikan itu bilang apa? Sudah, teruskan zikir. Padahal adzan subuh. Adzan subuh, teruskan zikir. Ini lagi nikmat. Terus. Ya, zikir dia. Allah. Terus. Ya. Begitu matahari terang. Kira-kira habis enggak waktu subuh? Habis. Suara itu bilang apa? Sudah cukup. Ente sudah sampai ke makam makrifat. Sekarang istirahat. Nanti lanjutkan zikir. Ninggalkan sholat enggak? Ninggalkan sholat. Tapi dia merasa apa? Zikirnya sama dengan sholat. Karena tujuan zikir dan sholat sama. Mengingat Allah. Kalau harus tujuan itu sama, maka dia bisa meninggalkan sebuah proses. Orang yang semacam ini, kata Imam Syafi'i, dihukumi kafir zindik. Apa itu zindik, Pak? Orang yang sudah mengatakan syariat itu tidak penting. Solat itu tidak wajib. Puasa tidak wajib, karena dia merasa dia sudah sampai kepada Allah. Syekh Jabir Al-Hasani mengatakan, man dhanna annahu wasal, na'am, wasala ila syaitan. Barang siapa yang merasa dirinya sudah sampai, maka sesungguhnya dia sudah sampai, tapi sampai kepada syaitan. Barang siapa yang merasa dirinya sudah sampai, ya, dia sudah sampai, tapi sampai kepada syaitan.
Kata Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, man dhanna annahu wasal faqad man dhanna annahu wasala fa innahu qad inqata'a. Barang siapa yang merasa dirinya itu telah sampai, ketahuilah bahwasanya dia sesungguhnya itu telah terputus. Orang yang meninggalkan fikih demi tasawuf, laksana dia lebih memilih baju daripada celana. Kalau orang jalan pakai baju tanpa celana, dikira apa? Tidak waras. Ya, bukan masuk angin lagi, Pak. Bukan masuk angin lah, bukan masuk angin lagi. Tapi ingat, ya, seseorang yang lebih memilih fikih tapi meninggalkan tasawuf, laksana orang yang memakai celana tapi tidak memakai baju, akan mudah masuk angin. Di sini fikih dengan tasawuf ini, tasawuf untuk menyempurnakan fikih tanpa harus meninggalkan fikih. Ini kita sudah belajar ilmu solat, kita sudah belajar syarat wajib solat, kita sudah belajar syarat sah solat, kita sudah belajar rukun solat, kita sudah belajar sunnah-sunnah di dalam solat, kita sudah belajar makruh yang ada di dalam solat, kita sudah belajar yang membatalkan solat. Agar semua yang kita pelajari bab solat ini sempurna, maka harus ditambah dengan ilmu tasawuf. Supaya apa? Supaya solat kita benar-benar tujuannya hanya kepada Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Apakah di zaman Nabi ada yang namanya tasawuf, Ustaz? Kalau memakai kalimat ada. Karena di zaman Nabi itu ada yang namanya ahlus suffah. Apa itu ahlus suffah? Ahlus suffah itu adalah orang yang tinggal di Masjid Nabawi, yang lebih memilih menghabiskan hidupnya untuk beribadah ketimbang untuk melakukan hal-hal di luar ibadah. Dan mereka semua dijamin oleh Nabi makan dan minumnya, tapi mereka makan dan minum sesuai dengan makan dan minum Nabi. Begitu Nabi makan, mereka makan. Nabi puasa, mereka juga puasa. Dan mereka hidupnya itu hanya di masjid. Ibadah. Ibadah, istirahat, makan. Mereka tidak bekerja. Mereka dari sinilah asal muasalnya katanya itu nama tasawuf. Karena identik orang yang tasawuf itu adalah orang yang memfokuskan kehidupannya untuk beribadah. Jelas Pak ya? Paham ya? Tapi kalau misalkan apakah ada kalimat tasawuf di dalam Al-Quran? Kalimat tasawuf di dalam Al-Quran tidak ada, tapi ada kalimat lain. Ada yang namanya kalimat tazkiyah. Ada kalimat tazkiyah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakki anfusakum. Dan mereka yang mengajarkan kepada engkau, ya, wa yu'allimuhumul kitaba. Ini tugas Nabi. Tugas setiap Nabi kepada umatnya, wa yu'allimuhumul kitaba, mengajarkan kepada mereka kitabullah. Kitabullah ini sumbernya apa? Syariat. Wal hikmah. Dan hikmah ini adalah hadis. Karena setiap hikmah yang ada di dalam Al-Quran itu kita dapatkan di dalam hadis. Wa yuzakkihim, dan kemudian mensucikan mereka. Ya. Jadi Alkitab wal hikmah, ya, harus ada proses pensucian. Apakah ini tidak suci? Sudah suci. Hanya saja agar terhindar daripada bisikan syaitan, maka harus ada yang namanya ilmu tazkiyah. Tazkiyah ini kata lain daripada tasawuf. Boleh berbeda namanya, tapi satu tujuan. Hanya tujuannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh kita berbeda maskapai, tapi satu tujuan. Boleh kita berbeda berbeda armada, tapi satu tujuan. Mau digelar dengan tariqat, mau memberi gelar dengan tasawuf, mau memberi gelar dengan tasfiyah, mau memberi gelar dengan tazkiyah, silakan. Nama tidak masalah, label tidak masalah,
Yang terpenting adalah tujuan dan menjadikan ibadah ini tujuan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Imam Syafi'i memberikan warning kepada kita. Apa warning itu? Yaitu mempelajari kedua-duanya. Ilmu fiqih dan ilmu tasawuf. Ilmu fiqih dan ilmu tasawuf. Tidak boleh kita hanya mengambil salah satu dan meninggalkan yang lain. Apalagi meninggalkan kedua-duanya. Kewajiban kita untuk mengambil kedua-duanya. Kata Imam Syafi'i, man tafaqqah wa lam yatasawwaf faqad tafassaq. Barang siapa yang mempelajari ilmu fikih saja tanpa menambahkan pelajarannya dengan ilmu tasawuf, maka dia akan rentan menjadi orang fasik. Apa itu orang fasik, Pak? Orang yang mudah memainkan hukum. Orang yang mudah memainkan hukum. Azan kita jam berapa? Jam 4.25. Ya. Azan subuh jam 4.25. Azan subuh, yuk solat. Karena dia ini ahli fikih, dia bilang apa? Saya solat jam 6. Udah luar waktu. Ada sebagian para ulama mengatakan itu masih waktu subuh. Di antaranya adalah madhab Hanafi. Makanya madhab Hanafi itu solat subuhnya hampir terang. Nah, orang yang semacam ini mudah mempermainkan hukum. Khawatir dia menjadi fasik. Kata Imam Syafi'i. Kemudian apa kata Imam Syafi'i? Wa man tasawwafa wa lam yatafaqqah faqad tazandaq. Barang siapa yang hanya mengambil ilmu tasawuf tanpa mengambil ilmu fikih, khawatir dia itu menjadi kafir zindik. Menjadi kafir zindik. Orang yang tidak mau mempelajari fikih tapi hanya mempelajari tasawuf. Ya. Kemudian dia salat amburadul. Puasanya amburadul. Kemudian dia bilang apa? Yang penting ikhlas. Salah. Pelajari dulu hukum solat, tata cara solat. Kalau sudah benar solatnya, baru ikhlas. Kita sedekah itu bukan asal ikhlas, tapi harus memperhatikan dari mana dapat hartanya. Harta yang halal. Mendapatkannya dengan cara yang halal. Baru kemudian disedekahkan dan kemudian ikhlas. Nah, kalau misalkan dengan modal ikhlas, harta yang digunakan dengan harta haram, didapatkan dengan cara haram, kemudian kita bilang ikhlas, enggak, pasti tidak diterima oleh Allah. Kenapa? Karena sumber dan cara mendapatkannya dengan cara yang tidak halal. Dapatkan dulu harta itu dengan cara yang halal. Ya, sumbernya dari yang halal. Baru kemudian kita bersedekah dan niatkan ikhlas lillahi ta'ala. Pelajari dulu ilmu salat. Bagaimana tata cara salat melalui ilmu fikih. Maka kemudian ketika kita melaksanakan, baru melaksanakan salat dalam keadaan lillahi ta'ala. Ini baru mantap. Makanya saya sering memberikan nasihat kepada segenap para jamaah pengajian, hati-hati di dalam memilih guru tasawuf. Kalau ingin belajar ilmu tasawuf, lihat dulu gurunya. Dan yang kita lihat itu terlebih utama bukan tasawufnya, tapi lihat dulu syariatnya. Kalau seorang guru yang mengaku guru tasawuf melecehkan syariat, berarti tasawufnya tasawuf palsu. Bukan tasawuf sebenarnya, bukan mengajak kita mengenal Allah, tapi mengajak bapak-bapak, ibu-ibu untuk mengenal dirinya. Bukan mengajak membesarkan Allah, tapi mengajak bapak-bapak dan ibu-ibu untuk membesarkan dirinya. Bukan mengajarkan bapak-bapak dan ibu-ibu taat dan patuh kepada Allah, tapi lebih taat dan patuh kepada dirinya. Banyak sekarang orang belajar ilmu tasawuf lebih taat kepada gurunya ya daripada taat kepada Allah. Mau solat guru, tenang ya ente sama ana. Solat ente ana tanggung. Oke begini bilang nanggung diri ente apa ya, nak nanggung orang lagi. Ya. Kaji tasawuf dari malam sampai subuh. Begitu azan tak bergerak.
Dah mau terang dah ni. Guru dah mau terang. Tenang je ente. Ini kita dah solat. Ini kaji makrifat ini sudah dianggap solat. Karena tujuannya Allah. Ya, guru kayak gini, kasih air, kopi, suruh dia cuci muka pakai air kopi. Bilang, Nabi jak solat sampai kaki bengkak. Itu sudah sebaik-baik makhluk. Apalagi kita. Siapa kita ni yang diperbolehkan meninggalkan solat ni siapa? Setinggi apapun maqam kedudukan kita, tetap kita wajib solat. Orang yang sakit saja tetap wajib solat, apalagi kita yang sehat. Karena zaman sekarang ini banyak ya majelis-majelis ya semacam kajian atau tariqah yang mengatasnamakan tasawuf tapi tidak mengajak kepada Allah. Kedoknya mengajak kepada Allah, kedoknya zikir, kedoknya salawat, kedoknya puasa, ya kedoknya tirakat, kedoknya khalwat dan lain sebagainya. Tapi tujuannya bukan karena Allah. Meninggalkan puasa, meninggalkan solat, meninggalkan syariat, itu sebenarnya bukan tasawuf, tapi mutasawwif, tasawuf palsu. Kalau mau belajar tasawuf, silakan, saya tidak melarang, bahkan itu harus, karena saya juga mengajar tasawuf. Tapi ingat, tasawuf apapun yang Bapak Ibu pelajari, jangan sampai meninggalkan syariat. Di masjid ada dua kajian, fikih dengan tasawuf. Dua-duanya hadir. Dua-duanya menu wajib, laksana makanan dan minuman. Kita tidak bisa makan tanpa minum. Dan sulit juga kita hanya minum tanpa mengandalkan makan. Dua-duanya harus kita ambil, tanpa memilih salah satu. Jangan kajian tasawuf ramai, kajian fikih sepi. Begitu solatnya amburadul, tapi merasa solatnya sudah sampai kepada Allah. Tidak sampai kepada Allah seperti itu. Fikih hadir, tasawuf juga hadir. Fikih kita pelajari bab-bab syariat, ya. Kemudian tasawuf ini untuk menjadikan syariat kita itu sempurna. Ini yang dimaksud oleh Nabi SAW. Mudah-mudahan bisa difahami dan diterima. Barangkali ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Okey. Hari ini hari Ashura, 10 Muharram. Alhamdulillah, yang puasa, mudah-mudahan puasanya diterima oleh Allah dan diberikan oleh Allah kesehatan jasmani dan rohani. Puasa Ashura ini fadilahnya sangat besar. Mungkin sudah tahu fadilahnya apa, dan barangkali belum ada yang mengetahui sejarah puasa Ashura. Puasa Ashura ini sebelum puasa Ramadan, hukum puasa Ashura ini wajib. Sebelum perintah puasa Ramadan turun kepada Nabi kita Muhammad SAW, puasa wajibnya apa? Puasa Ashura. Puasa Ashura. Itu puasa wajibnya. Begitu datang perintah puasa Ramadan, Ashura yang wajib ini menjadi karena tidak ada kewajiban puasa dalam satu tahun dua kali. Ashura ini menjadi puasa sunnah. Tapi kesunnahan puasa Ashura ini dianjurkan oleh Nabi SAW melebihi puasa-puasa sunnah yang lain. Kenapa? Pertama, karena puasa Ashura ini adalah puasanya para nabi-nabi terdahulu. Puasanya para nabi-nabi terdahulu. Yang kedua, puasa Ashura ini adalah puasanya umat-umat terdahulu. Berarti Pak Ustaz, puasa kita dengan umat terdahulu Ashura tidak beda. Ya, memang tidak beda. Karena umat-umat terdahulu sebelum mereka itu menyimpang, mereka masih menyembah Allah. Yang kedua, yang menjadikan mulia itu bukan harinya, tapi kejadian di dalamnya. Karena hari pada hakikatnya itu sama. Tapi yang membedakan hari daripada hari yang lain, kejadian yang ada di dalamnya. Kalau kita berkata 10 Muharram, banyak juga 10 yang lain. Ada 10 Rajab, ada 10 Dzulqa'dah, ada 10 Rabiul Awal. Tapi yang membedakan 10
Muharram dengan 10 yang lain ada kejadian di dalamnya. Begitu juga setiap tempat sama, tapi yang membedakan satu tempat dengan tempat yang lain ada kejadian di atasnya. Nah, zaman dan waktu ini ya itu sama. Yang membedakan adalah kejadian di dalam waktu atau zaman tersebut. Maka 10 Muharram ini adalah merupakan hari di mana sebagian besar Nabi itu mendapatkan kemenangan. 10 Muharram Sayyidina Adam dan Siti Hawa diturunkan oleh Allah dari surga. Kemudian pada tanggal 10 Muharram atau Ashura, taubat mereka diterima oleh Allah. Berarti kemenangan buat Nabi Allah Adam. Andai kata tidak mendapatkan diterimanya taubat dari Allah, niscaya Nabi tersebut belum mendapatkan kemenangan. Karena hakikatnya kehidupan atau ibadah ini yaitu kemenangan yang ditandai dengan diterimanya taubat. Yang kedua, berlabuhnya kapal Nabi Allah Nuh di atas bukit Judi, Al-Jud namanya. Ya, itu ada di dalam surah Nuh. Ya. Waqala ya ma'i bli'i wa ya sama'i, itu dan seterusnya, wastawat 'alal judi. Dan ketika Allah berkata kepada langit agar menurunkan hujan dan air menenggelamkan yang ada di atasnya, maka wastawat 'alal judi, ketika banjir bandang maka kapal Nabi Allah Nuh mendarat di atas bukit Jud. Kapan mendaratnya? Berlabuhnya tanggal 10 Muharram. Begitu juga yang didapatkan oleh para nabi yang lain, di antaranya Nabi Allah Yunus. Nabi Allah Yunus itu ceritanya bagaimana, Pak? Ditelan oleh ikan. Nabi Allah Yunus ya, itu ditelan oleh ikan. Dan tanggal 10 Muharram ini adalah diperingati dengan diterimanya taubat sekelompok kaum. Siapa kaum itu? Kaumnya Nabi Allah Yunus. Kan kita tidak pernah dengar cerita umatnya Nabi Allah Yunus diazab oleh Allah. Tidak ada kan? Yang ada tuh umatnya Nabi siapa? Nabi Allah Nuh. Kemudian Nabi Allah Musa sebagian. Kemudian Nabi Allah Ibrahim. Nabi Allah Lut dan seterusnya. Kemudian Nabi Allah Yunus tidak diadab oleh Allah. Kenapa? Ada dalam Al-Quran. Ketika Nabi Allah Yunus mengajak kepada umatnya ini untuk taat kepada Allah, itu umatnya masih belum mau. Akhirnya Nabi Allah Yunus ngambek, ditinggalkannya. Karena takut adab Allah akan turun. Karena pada saat itu malaikat memberikan kabar kepada Nabi Allah Yunus, adab Allah akan turun kepada umatmu. Kata Nabi Yunus, ketimbang saya kena adab, maka saya pergi. Pergi Nabi Allah Yunus naik ke kapal. Ternyata kapal itu muatannya penuh. Diundi siapa yang harus dibuang. Ternyata Nabi Allah Yunus. Ternyata Nabi Allah dibuang Nabi Allah Yunus, ditangkap sama ikan. Di dalam perut ikan itu berhari-hari. Nah, umatnya Nabi Allah Yunus mengetahui Nabi Allah Yunus ini kabur, lari. Kemudian mereka bertaubat. Bagaimana cara mereka bertaubat? Mendatangi masjid? Tidak. Cara mereka taubat unik, Pak. Bagaimana caranya? Ibu-ibu dengan anak-anak mereka yang masih kecil, masih bayi, itu dipisahkan. Misalkan ibu di komplek ini, anak-anaknya di komplek ujung. Sudah? Binatang-binatang induknya dipisahkan dengan anak-anak mereka. Saya mau tanya, kira-kira kalau anak dipisahkan dari induknya, apa yang terjadi? Nangis. Kalau kita anaknya ayam, kita bawa lari dikejar, betul kan? Nangis. Itu yang terjadi. Pintar juga nih umatnya Nabi Allah Yunus. Begitu anak-anak ini menangis, baik hewan, manusia, itu menangis. Mereka memohon taubat kepada Allah. Ternyata taubatnya diterima. Taubatnya diterima. Ini boleh dipraktekkan nih. Ya, barangkali rezeki kita seret. Ya,
rumah kita kurang harmonis, anak istri kita diajak nangis di hadapan Allah sekuat-kuatnya. Nangis, insya Allah, Allah angkat itu semua. Kesusahan Allah akan ganti dengan kemudahan. Kesulitan Allah akan ganti dengan yang namanya kemudahan. Keretakan dan sebagainya Allah ganti dengan keharmonisan. Nangis semuanya, nangis. Begitu kuat nangis, ya, maka kemudian Allah tarik azabnya dan kemudian mereka selamat. Selang 3 hari datang Nabi Allah Yunus. Dilihat, kok selamat mereka? Padahal Allah udah janjikan ini 3 hari yang lalu mau diazab mereka ini. Kok mereka masih hidup ini? Padahal kaumnya Nabi Allah Lut diangkat, dibalikkan. Kaum Nabi Allah Yunus kemudian dikasih banjir. Ada juga kaum yang kemudian dikutuk oleh Allah. Heran Nabi Allah Yunus. Ternyata ya Allah kemudian mewahyukan kepada Nabi Allah Yunus bahwasanya taubatnya mereka diterima. Nabi Yunus tidak mau balik. Khawatir dicap pembohong oleh umatnya karena umatnya sudah diberitahukan 3 hari yang lalu oleh Nabi Allah Yunus. Nabi Allah Yunus sendiri ngomong, sebentar lagi ente akan diadab oleh Allah. Tungguin deh. Pergi Nabi Allah Yunus. Begitu datang belum diadab. Andai kata umatnya ini tahu Nabi Allah Yunus datang, maka umatnya akan mengatakan ente berbohong. Nih kami masih hidup. Karena syariat pada saat itu yang berbohong boleh dibunuh. Syariat pada saat itu yang berbohong boleh dibunuh. Syariat dulu kejam, Pak. Andai kata zaman sekarang berlaku, maka bisa mengurangi populasi penduduk yang ada di dunia. Itu syariatnya dulu kejam. Syariatnya Nabi Allah Musa lebih kejam lagi. Bapak mau taubat dari dosa besar, enggak bisa pakai tasbih. Tidak bisa sholat 2 rakaat, tidak bisa sedekah. Caranya bagaimana? Bunuh diri. Kira-kira kalau syariat dahulu diterapkan di zaman sekarang, bagaimana? Sepi, Pak, gang kita sepi, masjid sepi. Udah banyak yang bunuh diri. Ala kulli hal, kita bersyukur kepada Allah. Allah memberikan kita Nabi yang penuh dengan rahmat. Syariatnya penuh dengan rahmat. Ajarannya penuh dengan rahmat. Itu 10 Muharram. 10 Muharram juga ya diperingati oleh orang-orang Yahudi dengan apa? Berpuasa sebagai tanda kemenangan Nabi Allah Musa atas Fir'aun. Dari sinilah Nabi mengharuskan dirinya untuk berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Hanya saja kata Nabi, la in baqitu ila qabil la asumanna at-tasi'. Untuk membedakan identitas kita, ibadah kita dengan ibadah orang-orang Yahudi, maka puasa 10 Muharram kita harus dibarengi sehari sebelumnya atau sehari setelahnya. Kemudian yang dianjurkan di 10 Muharram ini memperbanyak zikir, membaca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Dibaca terus berapa kali, Ustaz? Baca seterus-terusnya. Yang selanjutnya adalah dianjurkan memberikan nafkah lebih kepada keluarga. Ada hadis yang sebagian mengatakan hadis ini tidak sahih, tapi sebagian juga mengatakan hadis ini sahih. Di antaranya yang mengatakan hadis ini sahih adalah Al-Iraqi, guru daripada Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Sayyidina Jabir ibni Abdullah dan diperkuat oleh sahabat lain seperti Abi Sa'id Al-Khudri dan Abu Hurairah. Apa kata Nabi SAW? Man wassa'a ala nafsihi wa iyalihi fi yaumi Ashura wassa'allahu alaihi sa'ira sana. Barang siapa yang memberikan rizki lebih, nafkah lebih kepada keluarganya pada hari Ashura 10 Muharram, maka Allah akan mencukupkan rizkinya sepanjang tahun tersebut. Misalkan 10 Ashura nih, kita ajak istri belanja. Ayo belanja. Biasanya belanja habis 100, lebihkan habis 200. Nah, yang semacam ini kata Nabi, fadilahnya apa? Allah akan mencukupkan rezeki sepanjang 1 tahun ke depan. Dan ini sudah dipraktikkan oleh sahabat Nabi.
Kata sahabat Nabi, saya praktekkan ini selama 60 tahun dan terbukti. Dan terbukti. Kemudian di antaranya juga dianjurkan memberikan nafkah kepada anak yatim. Maka hari Asyura ini dinamakan hari raya untuk anak yatim. Kemudian sambil mengusap kepalanya. Cara mengusap kepala anak yatim itu ada caranya. Bukan diusap itu dengan dibelek-belek. Bukan, kayak kita nak beli durian. Bukan. Tapi cara mengusap kepala anak yatim dari atas ke bawah. Sambil membaca bahasa Arabnya ya, tapi Indonesianya saya artikan. Semoga Allah ya menutup keyatimanmu dan semoga Allah memberikan ganti dari ayahmu yang lebih baik. Ditarik dari atas ke bawah. Beliau sambil baca itu. Maka sebanyak usapan itu, maka Allah akan memberikan ampunan terhadap dosa-dosa kita. Tapi sambil dikasih hadiah, jangan maunya ngusap ya. Nak kasih hadiah, nyaman betul. Ya, kasih, mesti usap, dikasih duit 50.000, kasih makanan, nah, seperti itu. Disunahkan memakai celak dan disunahkan untuk memperbanyak ibadah. Wallahu a'lam bishawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mereka ya. 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 Oke, begini. Satu sisi puasa ini sebagai ungkapan rasa syukur umat-umat terdahulu. Seperti orang-orang Yahudi bersyukur kepada Allah bahwasanya di 10 Muharram itu Nabi Allah Musa diberikan kemenangan atas Fir'aun. Tapi satu sisi lain ada sejarah mencatat apa 10 Muharram juga terjadi tragedi Karbala di mana Sayyidina Husain mati di tangan Sayyidina Yazid bin Muawiyah, anaknya Sayyidina Muawiyah. Ya. Nah, ini juga sejarah. Satu sisi kemenangan, satu sisi adalah kesedihan. Dan ini bagian daripada sejarah. Bahkan Nabi SAW itu pernah ya suatu kali mencium lehernya Sayyidina Husain. Pertama, yang kedua Nabi pernah menangis, tiba-tiba menangis. Yang ketiga, Nabi SAW pernah membawa tanah. Nah, ketiganya ini ada kaitan. Nabi SAW mencium leher Sayyidina Husain, ditanya oleh istri Nabi, kata Nabi, kok yang dicium lehernya, kok bukan pipinya? Kata Nabi, ini saya punya cucu kelak meninggal dalam keadaan lehernya terpenggal. Sayyidina Hasan dicium oleh Nabi bibirnya. Ditanya, kenapa? Sayyidina Hasan matinya kena racun. Saking kuatnya racun, isi perutnya itu terkeluar. Kemudian Nabi menangis. Ditanya oleh para sahabat, kenapa menangis? Barusan Jibril turun. Dan Jibril membawa tanah dari Karbala. Karbala pada saat itu dinamakan daerah Tauf. Daerah Tauf. Sekarang ini namanya Karbala. Kemudian Jibril berkata, di tanah ini cucumu akan dibunuh. Kemudian tanah itu diberikan kepada istrinya. Kata Jibril, ketika tanah ini berubah menjadi merah, maka pertanda Husain itu akan dibunuh. Husain itu terbunuh. Ya. Nah, pada tanggal 10 Muharram itu, Sayyidina Husain sebenarnya mau menyerahkan jabatan kepada Yazid bin Muawiyah. Hanya saja orang-orang di sekeliling Yazid ini memanfaatkan. Ini tidak lepas daripada adu domba orang-orang Yahudi. Kalau kita membaca sejarah, karena tidak semua pengikut Muawiyah atau Yazid itu orang baik.
karena di dalamnya ada beberapa penyusup, dan itu juga terjadi antara Sayyidina Ali dengan Sayyidina Aisyah sampai berperang. Antara Sayyidina Ali dan Sayyidina Muawiyah sampai berperang. Karena di dalamnya ada penyusup. Ketika Sayyidina Husain ingin menyerahkan jabatannya sebagai khalifah pada saat itu, ternyata di tengah-tengah perjalanan dihadang oleh beberapa kelompok orang, dan semuanya ini petarung. Dan si Yazid ini disampaikan berita yang berbeda dengan sebenarnya. Sayyidina Husain sebenarnya mau menyerahkan jabatan, dibilang Sayyidina Husain mau menyerang. Maka sebelum sampai di Taif, tepat di daerah Karbala, kita harus menghadang Sayyidina Husain. Dihadang Sayyidina Husain, padahal Sayyidina Husain cuma sendiri. Sayyidina Husain cuma sendiri. Dikepung Sayyidina Husain sama keluarga, tidak bawa pasukan. Padahal pasukannya itu cegah, jangan pergi. Jangan pergi, ini bisa jadi chaos. Tak, kata Sayyidina Husain, insyaallah saya husnuzon, dia akan menerima tawaran saya. Begitu tengah-tengah dihadang, lalu Sayyidina Husain tidak melawan sama sekali. Mulailah di situ ditombak, disabet, maka sampai Sayyidina Husain itu ditebas kepalanya, putus. Nah, itu semua tidak lepas daripada adu domba. Nah, di sini sebagian orang memperingati dengan tragedi Karbala. Tetapi kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, satu sisi mengenang Asyura ini sebagai hari kemenangan, satu sisi memperingati Asyura ini sebagai hari berduka atas wafatnya Sayyidina Husain. Situ semuanya boleh. Yang dilarang apa? Kalau kita memperingatinya dengan ekspresi yang berlebihan. Nah, kalau misalkan hari ini saya mengadakan haul Sayyidina Husain, boleh. Saya undang orang buka puasa bersama, baca tahlil, baca sejarahnya Sayyidina Husain, boleh. Dan itu bukan ajaran Syiah. Itu tidak menyimpang. Yang menyimpang, saya ngajak orang mukul-mukul badan, teriak-teriak histeris, meratap, itu yang tidak boleh. Ya, tidak boleh. Itu hukumnya haram. Jelas Pak ya? Wallahu a'lam bissawab. Ya, kenapa? Ya. Ya. Oke. Kalau misalkan waktu Asyura 10 Muharram ini kapan kita yang afdalnya memberi bantuan kepada mereka? Bebas Pak. Pagi boleh, siang boleh, sore boleh, malam juga boleh, bebas. Yang terpenting masih hari Asyura, itu yang afdal. Dari pagi ini sudah mulai Pak. Ya, sudah mulai. Ya. Kalau misalkan Bapak mau belanja, ya pagi ini sudah mulai jatuh fadilahnya, keutamaannya. Nah, siang juga boleh, sore juga boleh, dekat berbuka juga boleh, malamnya juga masih boleh. Jelas ya? Ya, wallahu alam bissawab. Mudah-mudahan Allah menerima puasa kita pada hari ini, dan semoga Allah menjadikan kita ahli ibadah, dan semoga ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.